Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya, oleh karena kebaikan-Nya kita boleh berjumpa lagi di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Mari saya mengajak kita semuanya untuk mempersiapkan hati kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Engkaulah segalanya, You are my all in all. Saya mengajak kita semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih atas segala anugerah Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Engkau telah menolong kami dan Engkau telah memberikan kami kehidupan, kesehatan dan kekuatan. Kami juga bersyukur saat ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa bersekutu, berdoa, memuji nama Tuhan dan terlebih mendengarkan firman-Mu. Dan namun sebelumnya kami memohon ampun atas segala dosa kami, atas segala kesalahan yang kami lakukan, dan kiranya Tuhan yang kuduskan kami, Tuhan layakan kami untuk menghadap hadirat-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam kami merenungkan firman-Mu, Tuhan singkapkan rahasia firman-Mu kepada kami, Tuhan sucikan hati kami, pikiran kami,
dan biarlah Engkau sendiri yang bekerja di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk membacakan satu bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan menerima dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Konteks ayat ini Bapak Ibu tentang seorang perempuan yang datang memohon kepada Yesus untuk kesembuhan anaknya yang sedang kerasukan setan. Perempuan ini berbangsa Sirofenisia yang berbahasa Yunani dan tinggal di daerah Kanaan. Jelas dia bukan bangsa Israel. Namun yang menjadi hal penting yang perlu kita ingat di dalam bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu, pertama-tama di dalam bagian awal kita melihat di mana perempuan ini ketika mengalami yang namanya pergumulan, ketika menghadapi yang namanya masalah, anaknya mengalami penyakit atau kerasukan setan, dia datang mencari pertolongan kepada Tuhan. Dan ini sebuah pelajaran penting bagi kita, bahwa ketika kita menghadapi sebuah masalah, ketika kita menghadapi yang namanya pergumulan, kita datang pertama-tama kepada Tuhan. Kita mencari pertolongan kepada Tuhan. Dan inilah sebuah teladan rohani yang disampaikan oleh Injil Matius ini kepada kita mengenai perempuan Kanaan ketika dia datang memohon pertolongan kepada Yesus. Saat perempuan itu berteriak-teriak untuk memohon kesembuhan anaknya, Yesus menjawabnya dengan kalimat, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Dan ini menjadi sebuah polemik dari saudara kita yang tidak seiman, dan mereka berkata, mereka menuduh bahwa Yesus hanya datang kepada umat Israel dan bukan kepada seluruh dunia. Namun perempuan itu, teman-teman, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, tetap memohon kesembuhan anaknya. Sekalipun Yesus tadi berkata bahwa aku hanya datang kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus kemudian menjawabnya kembali dengan kalimat metafora tentang roti yang diperuntukkan untuk anak-anak dan tidak patut diambil untuk diberikan kepada anjing. Namun perempuan itu menjawab Yesus dengan mengatakan, anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja. Bapak Ibu, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kata anjing di sini sebuah kata yang umum atau lazim dari orang Yahudi bagi orang-orang non-Yahudi. Jadi jangan disamakan dengan konteks di Indonesia. Penggunaan kalimat metafora tentang roti ini menjadi kunci untuk memahami ayat 24 tadi teman-teman, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan,
yang dimana dikatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Untuk memahami kalimat itu, kita harus melihat konteksnya dan kalimat metafora yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kata anak-anak merujuk pada bangsa Israel, dan kata anjing merujuk pada bangsa di luar Israel. Sedangkan kata roti merujuk kepada keselamatan. Mari kita memperhatikan ya, perkataan Yesus, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini bisa diartikan bahwa keselamatan dan kasih karunia dari Yesus diperuntukkan ya bagi bangsa Israel, dan tidak patut ya keselamatan itu dipindahkan atau diambil untuk bangsa lain di luar Israel. Namun bukan berarti bangsa lain tidak bisa mendapatkan keselamatan. Tetapi yang dimaksud di sini bahwa bangsa Israel haruslah yang pertama mendapatkan keselamatan dan bukannya bangsa yang lain. Poin kunci dalam bagian ini Bapak Ibu terdapat pada ayat di Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 27 yang tertulis, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Ya. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa roti itu diprioritaskan atau diberikan kepada anak-anak itu dulu sampai kenyang, atau kepada bangsa Israel. Dan nanti ada saatnya setelah anak-anak kenyang, roti itu diberikan kepada anjing. Atau dengan bahasa lain, bangsa Israel yang pertama menerima keselamatan, selanjutnya keselamatan akan diberikan kepada bangsa yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selama pelayanan Tuhan Yesus, Yesus fokus melayani bangsa Israel. Dan hal ini juga diingatkan kepada murid-muridnya saat pengutusan pertama, agar tidak menyimpang kepada bangsa lain. Kita melihat di ayat Matius 10 ayat 5 dikatakan, ke-12 murid itu diutus Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Matius 10 ayat 6, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Namun ada saat-saat tertentu kalau kita melihat di bagian firman Tuhan, Yesus berinteraksi dengan bangsa lain, bahkan memberikan mukjizat kesembuhan kepada mereka. Kita melihat contoh-contoh ya, selain dari kisah perempuan Kanaan, yaitu seorang perwira Romawi. Di Matius 8 ayat 5 dikatakan, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan bawahanku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Kita melihat di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu belum saatnya untuk keselamatan disampaikan kepada bangsa lain, atau diilustrasikan bahwa roti masih diberikan untuk anak-anak atau kepada orang Israel. Namun perempuan Kanaan dan perwira Romawi ini mendapat pengecualian karena iman mereka
sehingga mereka mendapatkan kasih karunia atau keselamatan dari Yesus. Ini kemungkinan besar makna dari remah-remah roti yang jatuh dari meja tersebut. Roti atau keselamatan atau kasih karunia belum saatnya diberikan, namun mereka masih bisa mendapatkan remah-remahnya. Keselamatan itu nanti dinyatakan kepada bangsa-bangsa lain setelah Yesus, selain menyampaikan pemberitaan Injil kepada bangsa Israel atau setelah kematian dan kebangkitannya. Keselamatan itu nanti dinyatakan kepada bangsa-bangsa lain setelah Yesus selesai menyampaikan pemberitaan Injil kepada bangsa Israel atau setelah kematian dan kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perintah Yesus untuk murid-muridnya agar memberitakan Injil atau menyampaikan Injil kepada semua bangsa dicatat dalam Injil Matius, Markus dan Lukas serta kitab Kisah Para Rasul. Ya, kita melihat di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dikatakan di sana, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Markus 16 ayat 15 dikatakan, "Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ini perkataan Yesus, Bapak Ibu. Lukas 24 ayat 47, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dalam Injil Yohanes kita menemukan pengajaran Yesus tentang keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Di dalam Yohanes 10 ayat 14 dikatakan, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Ayat 15, "Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Nah, yang menarik di ayat 16, Yohanes 10 ayat 16 ini dikatakan, "Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Artinya apa? Dalam bagian ini Tuhan Yesus menyatakan bahwa ada domba-domba lain juga di luar dari domba-domba ini. Artinya ada domba-domba lain di luar bangsa Israel yang juga Tuhan selamatkan. Apa yang ingin saya sampaikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah kita ragu bahwa Yesus hanya datang kepada orang Israel. Tidak. Tetapi Yesus datang kepada seluruh dunia. Setelah kematian Kristus, Injil diberitakan ke seluruh dunia. Mengapa? Mengapa baru setelah kematian Kristus? Kenapa tidak sebelumnya? Karena dengan kematian Kristus, keselamatan dinyatakan kepada seluruh bangsa, karena tembok pemisah itu sudah diruntuhkan. Itulah sebabnya ketika Yesus di atas kayu salib, ketika Yesus mati di atas kayu salib, tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Artinya apa? Tembok pemisah antara Allah dengan manusia sudah dihancurkan. Semua bangsa sekarang boleh memanggil Tuhan, dan mereka yang percaya kepada Kristus akan beroleh keselamatan. Kenapa? Bahwa dosa sudah ditimpakan kepada Kristus, dan Kristus telah menerima hukuman itu. Dia telah mewakili kita, dia telah menggantikan kita, sehingga kebenaran Kristus menjadi bagian kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada lagi tembok pemisah antara kita dengan Allah.
Segala tembok-tembok pemisah kita dulu sudah dihancurkan dengan matinya Kristus di atas kayu salib. Maka kalau ada orang yang berkata bahwa keselamatan hanya kepada orang yang Israel atau kepada orang Yahudi, itu salah. Ya. Mereka yang hanya mencomot ayat ini, mereka menafsirkannya dengan salah dan mereka tidak memperhatikan konteks itu. Dan kalau kita memperhatikan secara keseluruhan bagian firman Tuhan yang kita bacakan di dalam Matius 15 tadi, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Ini artinya bahwa perempuan Kanaan ini saja, ya, orang di luar Israel, karena dia beriman kepada Yesus, maka ia diselamatkan. Demikian juga tadi seorang perwira Romawi, ya, di mana dia bukan dari domba-domba Israel. Dia bukan bangsa Israel. Tetapi karena dia beriman kepada Kristus, maka ia diselamatkan. Maka ini sebuah tanda kepada kita bahwa semua orang, ya, kalau mereka percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus, maka mereka pun beroleh keselamatan di dalam Kristus. Mereka boleh mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Mereka akan memperoleh hidup yang kekal hanya di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat yang saya sampaikan tadi membantah anggapan bahwa keselamatan dari Yesus bukan untuk bangsa-bangsa lain selain bangsa Israel. Karena bangsa-bangsa lain juga adalah domba-domba dari Yesus Sang Gembala Agung. Dikatakan di dalam Yohanes pertama ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Artinya dosa dunia, bukan hanya dosa bangsa Israel. Jadi keselamatan kepada seluruh dunia, bukan hanya kepada orang Israel. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan hanya kepada bangsa Israel Tuhan berbelas kasihan, tetapi kepada seluruh dunia. Karena kasih Allah kepada dunia ini, maka dia memberikan Kristus bagi kita. Wah, luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Maka ketika kita melihat Alkitab secara keseluruhan, kita mendapatkan bahwa Yesus datang kepada seluruh umat manusia. Roma 1 ayat 16, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil." Ini kata Paulus, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Artinya bahwa keselamatan pertama-tama memang diberikan kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada orang Yunani. Kiranya melalui perenungan singkat ini boleh terus menguatkan iman kita, dan kita terus diingatkan akan keselamatan kita, dan kiranya kita semakin hari semakin memahami firman Allah dan semakin dikokohkan di dalam iman kita kepada Kristus Yesus. Saya mengajak kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih atas segala kasih karunia Allah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk anugerah Allah yang begitu besar kepada kami. Kami bersyukur untuk Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini untuk kami, menebus kami, mengampuni dosa kami, menyelamatkan kami. Kami percaya setiap orang yang menaruh pengharapannya kepada Kristus, setiap orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan diselamatkan. Dan biarlah setiap kami yang datang saat ini mendengarkan firman
kami sungguh-sungguh diteguhkan imannya kembali di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga saat ini berdoa ya Tuhan Yesus untuk gereja kami. Pada minggu ini kami akan memulai ibadah komunal secara new normal. Tuhan kiranya memberkati seluruh para pelayan dan jemaat-jemaat Tuhan juga yang datang. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, menjagai mereka, dan Engkau sendiri juga ya Tuhan yang melindungi mereka dari segala virus, dari segala mara bahaya, dari segala kecelakaan. Kami berdoa Engkau memberkati untuk petugas ibadah, untuk pendeta Mia, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati liturkos, Tuhan memberkati untuk singer, pemusi, dan semuanya. Kami berdoa juga untuk para tukang yang mengerjakan perbaikan plafon gereja kami. Tuhan memberkati mereka, Tuhan jagai, Tuhan lindungi mereka, dan biarlah Tuhan tambahkan kekuatan kesehatan, hikmat bagi mereka, dan roh takut akan Tuhan di dalam mengerjakan bagian perbaikan gereja kami. Berkati seluruh jemaat yang bergumul masalah sakit penyakit dalam tubuh mereka, yang bergumul masalah iman, pekerjaan. Tuhan Engkau menolong, Tuhan Engkau hiburkan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang masih belum bisa untuk beribadah di gereja secara komunal. Tuhan Engkau memberkati mereka juga, Tuhan Engkau yang menghiburkan mereka, Tuhan Engkau tambahkan kekuatan kesehatan bagi mereka dan daya tahan tubuh. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa juga untuk teman-teman kami, anak-anak kami yang kuliah secara daring, online. Tuhan memberkati mereka juga, Tuhan yang menolong mereka. Kami berdoa untuk para pemerintah kami, Tuhan memberkati mereka di dalam mengerjakan tugas tanggung jawab mereka. Dan Tuhan sendiri juga yang memberkati untuk segala apapun yang menjadi persoalan yang sedang mereka hadapi. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.